Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Fakhri, SPP FAPSR, FISR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi dengan tema kepemimpinan dan budaya organisasi. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Kak Fahmi, yang kedua ada Kak Sabrina Adina Utami, dan saya sendiri yaitu Claresta Putri Ardianti. Next. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama yaitu ada definisi budaya organisasi, kedua nilai budaya organisasi, ketiga karakteristik budaya organisasi, keempat fungsi budaya organisasi, kelima perbedaan budaya organisasi, adaptif dan non-adaptif, keenam faktor penentu budaya organisasi, ketujuh fungsi budaya organisasi, ke-8 konsep nilai budaya organisasi, dan 9 menciptakan budaya organisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kak Sabrina. Baik, terima kasih sebelumnya, moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah serangkaian nilai norma, kepercayaan, dan perilaku yang dibagikan oleh anggota organisasi yang membentuk pola perilaku yang diharapkan dan membantu mengarahkan tindakan individu dalam organisasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang positif dan kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan komitmen organisasional, kepuasan kerja, dan motivasi. Kemudian ada nilai budaya organisasi di mana menurut O'Reilly dan Chapman dan Caldwell tahun 1991 dan Sheridan tahun 1992 bahwa nilai-nilai budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan sikap individu. Selain itu, menurut penelitian, temuan budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi dengan menurunkan biaya pengadaan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas hasil. Kemudian ada karakteristik budaya organisasi di mana ada 3. Yang pertama ada sifat kreatif dan sifat inovatif di mana karyawan bekerja dengan sikap penuh ide, gagasan, kreasi, dan selalu berusaha pencipta kreasi baru dalam bidang pengembangan produk. Kemudian yang kedua ada nilai agresivitas dalam bekerja, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan berkompetitif daripada bersikap. Kemudian yang terakhir ada sifat kerjasama tim. Pemahaman terhadap karakteristik ini di perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim daripada individu. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Untuk selanjutnya yaitu fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang berguna untuk ketentuan nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para semua elemen. Menurut Emron dan Yohni menyatakan bahwa budaya organisasi melakukan sejumlah fungsi dalam suatu organisasi, yakni satu memberikan nuansa yang membedakan dengan organisasi lain dan kesan tersendiri sehingga memberikan citra positif bagi organisasi atau perusahaan di mata publik atau pelanggan. Kedua, memiliki simbol dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaan anggota yang ada di dalamnya. Ketiga, membimbing perilaku-perilaku anggotanya ke arah pemikiran konstruktif, berkontribusi positif, dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan organisasi budaya adaptif dan non-adaptif. Budaya adaptif. Yang pertama ada nilai inti, kebanyakan manajer sangat peduli akan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka juga sangat menghargai proses yang dapat menciptakan perubahan yang bermanfaat, misalnya kepemimpinan, ke atas, dan ke bawah pada hierarki manajemen. Perilaku umum. Manajer member perhatian yang cermat terhadap semua
konstituensi mereka, khususnya pelanggan, dan memprakarsai perubahan bila dibutuhkan untuk melayani kepentingan mereka yang sah, bahkan walaupun menuntut pengambilan beberapa resiko. Next. Yang kedua yaitu ada budaya non-adaptif, nilai inti. Kebanyakan manajer memperdulikan terutama diri mereka sendiri, kelompok kerja terdekat mereka, atau beberapa produk atau teknologi yang berhubungan dengan kelompok kerja tersebut. Mereka menilai proses manajemen yang teratur dan kurang resikonya jauh lebih tinggi daripada inisiatif kepemimpinan. Untuk perilaku umum, para manajer cenderung berperilaku agak picik, politis, birokratis. Akibatnya mereka tidak cepat mengubah strategi mereka untuk penyesuaian diri dengan atau mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. Next. Selanjutnya ada faktor penentu budaya. Yang pertama yaitu visi misi dan tujuan, yaitu memberi arah dan nilai inti organisasi. Kedua, kepemimpinan, yaitu gaya pemimpin mempengaruhi perilaku dan nilai organisasi. Ketiga, nilai inti, yaitu prinsip yang dijunjung tinggi sebagai pedoman. Empat, struktur organisasi, yaitu hierarki dan pembagian peran menentukan interaksi. Kelima, sistem dan proses, yaitu kebijakan dan prosedur mencerminkan prioritas organisasi. Keenam, lingkungan kerja fisik, desain ruang dan fasilitas mendukung budaya kerja. Ketujuh, karyawan, karakter dan nilai individu membentuk dinamika kerja. Kelapan, tradisi dan sejarah, yaitu pengalaman masa lalu membentuk pola perilaku. Lingkungan eksternal, yaitu tekanan pasar, regulasi, dan tren globalisasi global mempengaruhi adaptasi. 10, penghargaan dan hukuman mendorong perilaku yang diinginkan. 11, komunikasi, yaitu pola komunikasi membangun kepercayaan dan kolaborasi. 12, adaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi mencerminkan fleksibel organisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Fani. Berikutnya ada fungsi budaya organisasi. Pemimpin sebuah organisasi memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma memiliki 5 fungsi, antara lain yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan, yang kedua, alat untuk merorganisir, yang ketiga, untuk meningkatkan kekuatan organisasi, yang keempat, mengontrol perilaku, dan yang kelima, mendorong kinerja anggota. Berikutnya ada konsep nilai budaya organisasi. Nilai budaya organisasi adalah keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk cara organisasi beroperasi dan berinteraksi, baik secara internal maupun eksternal. Nilai-nilai ini menjadi landasan perilaku, pengambilan keputusan, dan identitas organisasi, serta mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berpikir, berperasaan, dan bertindak. Ya, selanjutnya, menciptakan budaya organisasi. Menciptakan budaya organisasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menetapkan nilai-nilai inti, memberikan contoh kepemimpinan yang baik, melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan, mengadakan pelatihan, memberikan penghargaan, dan melakukan komunikasi yang efektif. Baik, berikut untuk referensinya. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.